أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakumullah. Kajian kita malam ini masih melanjutkan pembahasan masalah tauhid atau akidah. Karena kita setiap kaum muslimin wajib memiliki akidah yang benar. Di antara yang disampaikan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, yaitu halaman 81 nomor 231, babnya sebagai berikut: wala nukaffir ahadan min ahlil kiblati bidzanbin. Ahli sunnah tidak mengkafirkan orang muslim yang melakukan dosa, malam yastakhillahu, selagi dia tidak menghalalkannya. Ini babnya. Jadi kita tidak boleh mengkafirkan orang muslim ketika dia melakukan dosa selagi dia tidak menghalalkannya. Ini penting sekali, karena banyak kelompok-kelompok seperti kelompok Khawarij. Siapapun melakukan dosa besar kafir, maka dia tidak punya dalil. Itu hanya perasaan saja. Dan juga bukan kita membiarkan bahwa orang berbuat dosa itu tidak dihukum seperti kelompok Murji'ah. Jadi orang Islam menengah. Ketika kaum muslimin melakukan dosa, maka kita tidak mengkafirkannya selagi dia tidak menghalalkan. Kalau dia menghalalkan lain lagi. Dan manusia ini dijelaskan oleh beliau, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam itu mesti berbuat dosa. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Tetapi paling baiknya orang yang melakukan dosa segera bertobat. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala bab ini, karena ini banyak kita keliru dalam masalah memahami ayat. Ada suatu ayat, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Dan ini pegangan kelompok-kelompok Khawarij. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Kalau kita lihat di dalam tafsir, ayat itu untuk orang Yahudi. Dan kufur di situ bukan kufur keluar daripada din, tapi kufrun duna kufrin. Karena suatu saat manusia keliru, salah, maka ketika hambanya keliru, maka Allah Ta'ala tidak menghukum dengan doanya hambanya, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami ini ketika kami ini lupa atau salah. Namanya salah bisa juga jatuh kepada kebid'ahan, bisa jatuh kepada kemaksiatan, dan juga bisa jatuh kepada kesyirikan. Apalagi kalau kita pandang umat sekarang ini pada umumnya tidak
menuntut ilmu atau awam, dan sedikit orang yang yaitu menimba ilmu. Terkadang kita pun menimba ilmu masih jatuh pula kepada kemaksiatan karena keterpaksaan atau karena lalai. Ini kaidah yang harus kita fahami. Kita harus menjaga lisan kita. Dijelaskan di sini, la nukaffiru akhatan min ahli qiblah. Kita tidak boleh mengkafirkan salah seorang pun dari ahli qiblah, mana orang muslim. Bidan bin sebab dosa yang ia kerjakan. Malam yastakhillahu, selagi tidak menghalalkan. Ada suatu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari maknanya, wahai Nabi, kalau orang itu mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah mukhlisan fi qalbi, ikhlas dalam hatinya, tetapi orang itu pernah berbuat zina, wa in zana wa in saraka, pernah berbuat zina dan mencuri, apakah mereka tetap masuk surga? Masuk surga, tetapi dihukum dulu, karena Allah memberi penjelasan, yaitu innallaha la yaghfiru ayyushraka bi, Allah tidak akan mengampuni jika disekutukan. Ketika orang itu betul-betul tahu itu syirik lalu dikerjakannya. Dan Allah berfirman, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah akan mengampuni dosa syirik, dosa selain syirik ketika Allah Ta'ala menghendaki. Dan ini untuk memberi peringatan kepada kita semuanya, jangan sampai kita mudah memvonis orang kamu kafir. Kalau kita yaitu bicara secara umum, orang-orang yang melanggar hukum Allah kufur boleh karena orang-orang, tapi perorangan tidak boleh, karena kita tidak tahu isi hati seseorang. Hadza kama sabaqa, ini telah dijelaskan beberapa waktu yang lalu. Anna-dzanba idza lam yakun kufron, dosa itu jika bukan kufur, karena ada dosa kufur murtad, ya pindah agama, itu dosa kufur. Yang mana ketika kufur dia menjadi kafir, tidak bisa kembali Islam. Atau syirikan, atau syirik maknanya syirik besar. Mukhrijan minal millah, yang mengeluarkan dia dari agama ini bisa juga jadi kufur kalau mereka memang tahu perbuatan syirik itu. Padahal syirik kecil ini banyak sekali, tetapi banyak kita yang tidak tahu, terutama syirik ar-riya, orang itu memuji dirinya, atau dia beramal yaitu ingin dipuji oleh seseorang. Namun hal itu tetap termasuk perbuatan syirik yang harus kita jauhi. Tetapi Allah mengampuni jika mereka tidak tahu, atau tahu lalu dia segera tobat, karena Allah Ta'ala menerima tobatnya hamba. Innallaha yakbalu taubata abdin malam yugharhir, itu hadisnya. Allah menerima tobatnya seorang yang berbuat dosa selagi belum sekarat maut. Fa innana la nukaffiru bihil muslimah, adapun kita tidak mengkafirkan orang muslim. Tapi kalau itu orang kafir, ya kita kafirkan karena dia kufur. Tapi orang muslim ketika jatuh kepada kemaksiatan tidak boleh kita kafirkan, karena bisa jadi orang muslim melakukan kemaksiatan karena tidak tahu, sedangkan Allah mengampuni dosa orang yang tidak tahu, atau karena keterpaksaan, seperti Ammar bin Yasir ketika mau hijrah dari kota Mekah ke Madinah, diancam oleh orang kafir, kalau kamu tidak mengucapkan kafir akan saya bunuh. Maka Ammar bin Yasir mengucapkan kafir dalam lisannya, tapi hatinya menolak. Ini menunjukkan satu saat kita dipaksa oleh seseorang, tidak memungkinkan kita untuk bisa mengelak, boleh mengucapkan kufur, tapi wa qalbuhu mutmainnun bil iman, namun kita ucapkan juga karena keterpaksaan, tapi hati kita tetap iman. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Nambal nak takitu anna mu'minun annahu mu'minun naqisul iman. Kalau kita jumpai orang mukmin kok melakukan dosa, dia mukmin tapi kurang imannya, karena kurang iman sebab maksiat. Karena itu orang yang banyak maksiatnya berat untuk beribadah.
Tetapi orang yang berkurang maksiatnya atau dia bisa membersihkan kemaksiatan, maka Allah memudahkan untuk beribadah. Karena itu pernah gurunya Imam Syafi'i mengatakan, la ta'si, kamu jangan maksiat, karena maksiat itu bisa menjadikan dirimu lupa. Bal na'taqidu annahu mu'minun naqisul iman, tapi kita meyakini fulan yang melakukan dosa dia mukmin itu dia iman tapi kurang imannya, kurangnya karena dosanya. Mu'ridun lil wa'id, berhak untuk diancam ketika Allah Ta'ala menghukumnya. Wa tahtal masyiah, dan ini terserah kehendak Allah, karena Allah Ta'ala tadi sudah kita dengarkan, yaitu innallaha la yaghfiru ay yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain syirik jika Allah menghendaki. Artinya kalau Allah menghendaki diampuni, diampuni, itu hak Allah. Karena Allah Ta'ala memiliki sifat Al-Ghaffar, pengampun. Al-Ghafur, zat yang mengampuni. At-Tawwab, zat yang menerima tobat hamba. Nah, inilah perlu kita jaga lisan kita. Adapun kita menasihati, boleh, kamu jangan berbuat syirik, karena perbuatan syirik itu menjadi sebab kekalnya orang di neraka, boleh, itu nasihat. Tapi kalau dikatakan kamu mesti masuk neraka, tidak boleh, karena itu haknya Allah Ta'ala. Adapun beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan itu boleh, karena beliau mendapatkan wahyu. Hadhihi aqidatul muslim, inilah akidahnya orang muslim. Ya, kita harus hati-hati, kadang-kadang kita itu emosi melihat kawan yang lain karena ada kebencian, dikatakan kamu finnar, anta finnar, tidak boleh. Ya, karena hak yang memasukkan ke neraka dan tidak itu Allah. Makanya pernah terjadi suatu peristiwa, ada seorang yang abid itu orang ahli ibadah, ketika menjumpai kawannya maksiat, la ta'si, kamu jangan maksiat, diam, orang itu tidak maksiat. Besoknya lagi diulangi, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, kamu jangan maksiat. Katanya orang maksiat ini, orang awam, kamu tidak usah mengurusi saya, maksiat dan tidak ini hak saya. Terlanjur orang yang ahli ibadah ini, bukan orang yang alim, hingga mengatakan wallahi la yaghfirullahu dzanbaka, demi Allah, Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosamu. Maka Allah Ta'ala beritahu, man yata'ala alayya alla aghfirahu, siapa yang bersumpah atas nama saya tidak mengampuni dia, aku akan ampuni dia dan aku akan memasukkan ke neraka. Ini perlunya kita hati-hati, jangan sampai mengklaim menasihati lebih utama, karena nasihat adalah ad-dinu an-nasihat, tetapi memvonis, ya, yang itu haknya Allah, yang kita tidak tahu tidak diperkenankan. Tapi kalau kita memberi ancaman, semoga Allah Ta'ala mengampuni, semoga orang-orang yang melakukan kejahatan besar umum mendapatkan hukuman, boleh. Tapi kalau saksiat tidak boleh, pribadi seorang tidak boleh, karena kita tidak tahu yaitu isi hati dalam seseorang. Fa idza istakhalla ma haramallahu fa innahu yakfuru, siapapun yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, ini kufur. Zina halal umpamanya, padahal zina ini adalah perbuatan yang sudah diketahui oleh manusia secara umum, kufur dia, karena sebelumnya dia tahu. Kama law istakhallar riba, sebagaimana orang menghalalkan riba, padahal Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Allah jelas mengharamkan riba, dia menghalalkan. Nah, ini jatuh kepada kufur kalau dia sudah tahu dalil. Abil khamra, atau mengharamkan khamr, padahal Allah Ta'ala mengharamkannya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum turhamun. Ada dalil tentang keharamannya, dan dia tahu itu haram dan halal, kufur, karena dia telah mengetahui yang haram lalu dia ganti
penjelasan yang haram dari Allah Ta'ala itu mereka ganti dengan kehalalan. Awil maitata atau mengharamkan bangkai, menghalalkan bangkai. Ya, menghalalkan bangkai termasuk ini bangkai maknanya bangkainya binatang bukan bangkainya ikan. Kalau bangkainya ikan atau belalang matinya belalang halal karena ada katis. Ya, ikan mati walaupun busuk boleh kita makan. Tapi kalau itu ayam atau hewan yang bernyawa mati tidak disembelih maka tidak boleh kita makan. Karena itu al-maitah. Barang siapa yang menghalalkan bangkai sedangkan dia tahu hukumnya, termasuk dia kufur karena mengingkari yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Awlahma khinzirin atau daging babi, dan itu sudah jelas disebutkan di dalam ayat. Aw az-zina atau menghalalkan zina padahal dia tahu hukumnya, makanya termasuk kekufuran karena dia menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Karena Allah berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina laki-laki dan perempuan yang belum menikah dicambuk 100 cambukan dan diusir selama 1 tahun. Tetapi dia menghalalkannya jatuh kepada hukum kufur karena dia menghalalkan yang diharamkan Allah. Kemudian juga mencuri, maka Allah menjelaskan wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki perempuan maka potong tangannya dengan syarat barang dicuri itu minimalnya 1 gram, nilainya 1 gram emas. Dan orang mencuri itu dia akalnya sehat dengan kehendaknya sendiri, bukan dia gila dan bukan dipaksa oleh orang. Ternyata itu pun juga ada hukum. Termasuk juga orang yang sifatnya berzina atau yang lainnya, dia tidak tahu hukumnya, jatuh kepada perbuatan zina. Kita tidak mengharamkan, tidak mengkafirkan, tapi dia melakukan dosa. Bahkan mungkin akan diampuni oleh Allah Ta'ala dosanya ketika dia minta ampun. Nah, ini perlunya menjaga lisan kita. Selanjutnya pula, idza istakhalla ma harramallah kafara billah. Apabila mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, ya kufur dia. Allah menghalalkan lalu dia haramkan. Ini yang perlu kita fahami supaya menjaga lisan kita, karena apalagi yang mengucapkan orang-orang yang mengaku dia punya ilmu akan membahayakan bagi orang yang dituduh. Tetapi kalau orang yang punya ilmu, dia bisa punya pendapat dan juga bisa memahami sendiri. Yang sulit ini untuk orang-orang awam yang tidak punya ilmu. Wa kadzalika al-aqsu, demikian juga sebaliknya, ya. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah kufur. Ya, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah kufur. Mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Ta'ala kufur. Karena beliau mengatakan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu sudah jelas, yang haram pun juga sudah jelas. Wa ma bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuha katsirun minan nas. Tetapi antara halal dan haram itu ada yang samar-samar, kebanyakan manusia tidak tahu. Makanya untuk perkara subhat kita harus menanya. Perkara yang haram kita tinggalkan kecuali dalam keadaan terpaksa. Perkara yang halal kita nikmati karena itu halal untuk kita. Lau harrama ma akhalallahu kufrun. Seandainya orang itu dengan sengaja menghalalkan apa yang mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Ta'ala, menjadi kufur. Ya, dengan sengaja dia mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah atau sebaliknya kufur. Dengan dasar ayat dari surat At-Taubah ayat nomor 31. Ya, ini para dai, para mubaligh atau khutbah harus hati-hati berbicara, karena jangan sampai menyesatkan umat. Makanya ketika kita memberi nasihat hendaknya merujuk dulu, memahami betul. Kalau tidak tahu jangan bicara. Allah berfirman wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan bicara kalau tidak punya ilmu. Kenapa? Innas sam'a wal basara
wal fu'ata kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran, penglihatan dan juga pikiran atau hati ini akan ditanya besok oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menjelaskan keterangan tadi dari surat At-Taubah ayat nomor 31, ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn maryama. Ittakhadhu, maka orang-orang Yahudi itu menjadikan akhbarahum, ulama-ulama mereka. Akhbar itu ulamanya orang Yahudi. Wa ruhbanahum, pendeta-pendetanya orang Nasrani. Mereka orang Yahudi menjadikan ulamanya, orang Nasrani menjadikan rohibnya arbaban min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah. Nanti akan dijelaskan gimana maknanya menjadikan rohib sebagai Tuhan, menjadikan akhbar sebagai Tuhan. Ini perlu penjelasan dari beliau. Wal masih ibn maryam, dan menjadikan al-masih ibn maryam dikatakan itu anak Allah. Orang Nasrani ini kufur, karena Allah Ta'ala menjelaskan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan itu sudah jelas dari surat Al-Ikhlas. Wajah tafsirul ayat, penjelasan ayat ini apa maksudnya orang-orang yaitu Yahudi menjadikan ulama-ulamanya itu Tuhan, dan orang Nasrani menjadikan rohib-rohib pendetanya Tuhan. Bi'annahum akhallu lahumul haramah, karena orang-orang Yahudi ulamanya itu menghalalkan yang haram, menghalalkan yang haram. Siapa saja menghalalkan yang haram itu warisannya orang Yahudi. Wa harramu alaihimil halalah, dan mereka mengharamkan yang halal. Nah ya, terbalik, yang halal dibolehkan tapi diharamkan, yang haram mestinya harus ditinggalkan, mereka halalkan. Termasuk orang yang menghalalkan riba padahal dia tahu, mengharamkan mencuri, mengharamkan mengurangi timbangan, mengharamkan menghalalkan mengurangi timbangan, menghalalkan menipu. Ini bagian hal yang merusak akidah mereka. Fa'ata'uhum, kemudian pengikut-pengikutnya mentaati. Artinya siapa yang mentaati yang haram, orang itu menyuruh kita yang haram terus kita taati padahal kita mampu menolaknya, berarti menjadikan yang kita taati itu Tuhan selain Allah. Tapi kalau kita tidak mampu, karena mendapatkan hukuman berat, kita istighfar ya, yaitu secara zahir kita mengamalkan karena terpaksa, namun hati kita menolaknya, termasuk orang-orang tertindas. Nah, jadi makna menjadikan ulama-ulama mereka sebagai Tuhan, ulamanya bicara yang haram pada itu halal diikuti oleh pengikutnya, ulamanya menghalalkan yang haram diikuti oleh pengikutnya. Ini namanya menjadikan ulamanya Tuhan selain Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini perlu kita fahami. Oleh karena itu paksaan apapun ketika kita bekerja dalam satu perusahaan yang lain, tidak boleh kita mentaati yang menolak hukum Allah, karena kita pekerjaan banyak, yakni apa itu tempat yang kita untuk mencari rezeki. Dan karena Allah Ta'ala sudah menjanjikan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, tidaklah binatang yang melata di permukaan bumi ini melainkan Allah Ta'ala yang menanggung rezekinya. Dan ini terbukti, lihat orang yaitu stroke beberapa lama masih ada, yaitu orang yang Allah menjadikan untuk menolong si dia. Ya, bayangkan orang gila juga mendapatkan rezeki dari Allah walaupun dia gila, karena Allah Ta'ala yang menanggung rezekinya. Yang penting jangan sampai kita ini bekerja sehingga mengorbankan agama kita karena cari duit atau karena cari nafkah, ya. Karena lapangan pekerjaan banyak sekali. Dan barang siapa yang meninggalkan yang haram, maka Allah akan menunjukkan jalan yang halal. Selanjutnya,
Amma law fa'ala dzanba, adapun dia bila melakukan perbuatan dosa, wa huwa yastakhilluhu, dia menghalalkan, bal ya'rifu, bahkan dia itu mengerti itu haram lalu ia halalkan dengan dalil, fahadha la yakfuru, dan ini tidak kufur walau kana dzanbu kabiratan tuna syirki, sekalipun dosa itu besar selain syirik. Nah, karena bisa jadi mereka dalam keadaan terpaksa. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, masa paceklik panjang, banyak pengikutnya yang mencuri, tetapi tidak dihukum, tapi karena dalam keterpaksaannya. Jadi orang melakukan dosa karena terpaksa, bukan karena kesukaan hatinya, maka Allah Ta'ala berfirman ya, di dalam ayatnya, faman idturra ghaira baghin wala atin fala isma alaihi, barang siapa yang dalam keadaan terpaksa tidak melampaui batas maka tidak dosa. Suatu saat orang itu lapar sekali, tidak ada yang dimakan, dan kalau dia tidak makan maka mati, lalu ada di pinggir jalan, yaitu mangganya orang dipetik, nah kemudian dimakan, atau mungkin dia mengambil airnya orang diminum karena tidak ada minuman, maka termasuk mudhtar, dia berdosa tapi diampuni oleh Allah Ta'ala karena tidak ada usaha yang lain. Lakinnahu yakunu mu'minan naqisul iman, maknanya kalau dia orang muslim tahu itu perbuatan dosa dilanggar selain daripada perbuatan syirik dan selain daripada kufur, dia beriman tapi merosot, kurang imannya. Merosotnya imannya diukur dengan kadar dosanya. Bertambah besar dosanya, bertambah banyak kekurangan, yaitu imannya. Au fasikon, atau fasik. Fasik itu namanya melanggar hukum Allah, tidak taat kepada Allah Ta'ala. Bikabiratihi, dengan dosa besarnya. Mu'minun biimanihi, dia beriman tapi fasik, dia beriman tapi maksiat. Nah ya, maka iman tidak akan hilang kecuali dengan kemurtatan, kecuali dengan kekufuran atau melakukan dosa yang menyebabkan dia kufur. Ini kaidah yang harus kita fahami supaya kita tidak putus asa ketika melakukan dosa, namun segera bertobat karena Allah menerima tobat kita selagi kita belum sekarat maut. Illa ma talla dalilu ala anna tarkau kufrun, kecuali ada dalil jika dia meninggalkan kewajiban itu menjadi kufur. Nah ya, ada suatu amalan yang mudah diamalkan dan itu hukumnya wajib, lalu dia meninggalkan dengan sengaja, bukan karena lupa, sengaja ditinggalkannya, maka menjadi kufur, seperti meninggalkan sholat wajib ya, karena ada hadis yang menjelaskan demikian. Karena sholat wajib kita tidak bisa berdiri, boleh dengan duduk, tidak bisa duduk, boleh dengan berbaring, tidak ada alasan kita tidak sholat. Kondisi apapun selagi otak kita masih sehat dan juga mampu berpikir, kita wajib sholat. Kecuali kalau orang itu sudah linglung atau daya ingatannya datang dan hilang, maka tidak diwajibkan. Karena sholat diwajibkan untuk dhu aklin, bagi orang yang punya akal yang sehat. Makanya kalau kita punya keluarga pikun atau yang lainnya, maka tidak diwajibkan sholat, bahkan tidak diwajibkan wudhu, karena wudhu harus orang yang punya akal. Sholat hendaknya orang punya akal. Tidak diwajibkan pula siam, karena dia telah bebas dari kewajiban, karena kewajiban itu untuk orang uqala, orang-orang yang punya akal. Mu'tamitan walau lam tajhad wujubaha, ketika dia sengaja meninggalkan sholat itu tapi dia tidak mengingkari kewajibannya, namun dia meninggalkannya dengan sengaja, maka jadi kufur. Karena ada hadis yang menjelaskan demikian, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara, perjanjian antara kami dan umatku ini adalah sholat, siapa yang meninggalkannya dengan sengaja maka kufur, kecuali kalau meninggalkannya karena lupa. Ketika lupa, maka ketika ingat harus menjalankan sholat. Nah, selanjutnya, fa qauluhu la nukaffiru bidzanbin laisa ala itlaqihi,
fatarikus salata amdan yakfuru. Maka beliau mengatakan di sini, yaitu meralat pembicaraan al-Imam Abu Ja'far atau kami, kita tidak mengkufurkan setiap dosa. Kita lihat dulu, dosa itu macamnya banyak, dan ini tidaklah bisa kita pakai secara umum, karena ada hadis man tarakas salata amdan, siapa meninggalkan salat dengan sengaja maka kufur. Kama dalla dzalikal kitab was sunnah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Selanjutnya, wala naqulu la yadhurru ma'al imani dzanbun liman amilahu. Ini kelanjutan dari pembahasan pertama tadi. Pertama, kita tidak boleh mengkafirkan orang muslim yang melakukan dosa selain perbuatan dosa syirik atau murtad, karena syirik besar dan murtad ada hukum sendiri, ya. Selagi mereka tidak menghalalkan. Bab yang nomor 2, kita tidak boleh mengatakan la yadhurru ma'al imani. Orang itu kalau sudah beriman tidak akan memadaratkan imannya dengan maksiat. Ini keliru. Nah, ini pendapatnya kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah itu kalau orang itu sudah beriman, ya sudah, iman itu tidak akan berkurang. Dia iman mencuri, tidak sholat, tetap dia iman. Ini kelompok Murji'ah. Kelompok Khawarij lain lagi, perlawannya. Walaupun dia beriman, walaupun dia sholat, tapi kalau melakukan dosa besar walaupun sekali, kufur. Orang mukmin lain. Orang mukmin al-wasat, menengah, melihat dulu apa yang mereka lakukan. Kalau mereka melakukan dosa yang di situ bukan termasuk kekufuran, tidaklah termasuk kufur, tapi dia maksiat. Satu contoh, seorang suami umpamanya tidak menafkahi istrinya, apa dikatakan kufur? Tidak, tapi dia berdosa, ya, karena Allah Ta'ala berfirman liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi. Maka seorang suami hendaknya memberi nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Kalau kaya dikasih banyak, kalau miskin ya apa adanya. Tetapi suatu saat suami tidak mampu memberi yaitu nafkah kepada istrinya karena sakit atau karena kemiskinannya, tapi istrinya dia ridha, ya, karena tahu keadaan suaminya, maka tidak berdosa, bukan dikatakan kufur. Ini harus kita pahami, tidak semuanya orang melanggar dosa dikatakan kufur. Termasuk orang berdosa dia, tapi tidak dikatakan kufur, tapi itu tandanya orang-orang munafik. Kama taqulul Murji'ah. Jadi kelompok Murji'ah ini lain dengan kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij cirinya kalau orang Islam itu melakukan dosa besar sekali sudah kufur sampai selamanya, tidak ada istilah tobat. Kelompok Murji'ah lain, pokoknya kalau orang sudah berakidah, sudah bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, walaupun tidak sholat tetap iman, tetap Islam. Nah, ini banyak kita jumpai orang-orang Islam abangan, orang-orang awam yang penting syahadat, tidak sholat, tidak mengapa. Ini termasuk yaitu pemahaman Murji'ah yang tersesat. Yaqulu madama musaddiqan biqalbihi. Pendapatnya Murji'ah ini, yang penting dia hatinya dia yakin, saya orang beriman kok. Fa huwa mu'minun kamilul iman, maka dia dikatakan orang mukmin yang sempurna imannya. Jadi menurut Murji'ah itu imannya seorang nabi sama dengan imannya seorang sahabat, sama dengan imannya seorang tabi'in, sama dengan imannya orang maksiat, sama imannya dengan orang tidak sholat. Padahal Allah Ta'ala muliakan nabinya dari kalangan para sahabatnya. Para sahabatnya lebih mulia daripada pengikut tabi'in, sebagaimana telah dijelaskan di dalam ayatnya. Ini pendapat yang keliru yang harus kita jauhi. Nah, pendapat Murji'ah ini membuat orang malas beribadah. Yang penting sudah syahadat la ilaha illallah dakhalal jannah, itu menurut mereka.
Seandainya dengan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sudah menjamin surga, tentunya kita tidak perlu belajar sholat, tidak perlu kita siam, tidak perlu kita berhari raya, tidak perlu kita kurban. Karena apa? Sudah dengan syahadat. Nah, ini tertolak pendapat mereka, karena kewajiban-kewajiban yaitu dalam Islam banyak sekali, rukun-rukun Islam maupun rukun iman. Ammal a'malu fa amruha hayyidun. Apa kata menurut Murji'ah? Amal itu remeh, enggak ada pentingnya amal itu. Yang penting hatinya sudah yakin iman. Ini kelompok Murji'ah. Sepenting sudah aku beriman sudah masuk surga. Padahal surga itu ditempuh dengan amal. Allah berfirman, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga itu akan kamu warisi di antara sebabnya amal. Falladzi la yusalli, ini menurut Murji'ah, orang yang tidak sholat, malas atau memang sengaja tidak sholat, wala yasumu, tidak mau siam padahal dia mampu siam, wala yakhudju, tidak haji padahal dia punya kewajiban haji, mampu berangkat, wala yuzaki, tidak mau zakat padahal dia kaya, wala ya'malu syai'an, dan tidak mau berbuat baik sedikit pun, min a'malit ta'ati, dari amal-amal ketaatan, yaquluna, menurut Murji'ah, huwa mu'minun, ini orang mukmin. Kalau orang mukmin menurut mereka tidak sholat ya disolat, mati disolati ya. Sholat ya disolati, yang penting mereka bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul. Ini pendapat yang menyeleweng, yang tidak ada satupun para ulama sunnah mendukung pendapat ini, karena ini menyimpang dari Al-Quran dan sunnah. Yaqulun huwa mu'minun mujarridun bimujarrati ma fi qalbihi. Mereka berpendapat yang penting hatinya iman, dia iman, tidak bicara, tidak mengaji, tidak baca Quran, tidak mengapa. Mencaci orang boleh, mencuri boleh, penting iman. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini berarti tidak ada bedanya dengan orang yang tidak beriman. Wa hadza min a'dzamid dhalal, dan ini paling besarnya kesesatan di kalangan umat ini. Makanya umat ini ada kalanya ikut kelompok Khawarij yang selalu mengkafirkan, ada kalanya mengikuti kelompok Murji'ah menganggap remeh dengan Islam ini. Yang penting syahadat walaupun tidak sholat, nanti akan mati masuk surga. Dari mana meninggal dunia tanpa sholat lalu masuk surga? Padahal besok yang dihisab oleh Allah Ta'ala pertama kali adalah sholatnya. Selanjutnya, farradtu alaihim, bantahan terhadap kelompok Murji'ah ini. Ini harus kita pahami supaya kita bisa yaitu mengetahui keadaan masyarakat secara umum. Annadzunuba, bahwasanya dosa-dosa ini tadurru ala kulli khalin, mesti membahayakan setiap keadaan. Seandainya dosa itu tidak membahayakan, tentunya Allah Ta'ala tidak mengharamkannya. Dosa mencuri membahayakan. Bayangkan kalau mencuri dibolehkan, semua orang mencuri, yang kuat yang menang, yang tidak kuat yang kalah. Seandainya zina, naudzubillah min dzalik, yaitu dibolehkan, tentunya manusia tidak akan menikah. Dan bagaimana keadaan wanita itu? Makanya setiap yang haram diharamkan karena madarat dunia dan akhiratnya. Cuma sedikit orang yang faham yaitu hikmahnya. Riba diharamkan karena merusak. Bayangkan berapa banyak pengusaha guling, hancur usahanya karena ribawi. Karena Allah Ta'ala telah menjelaskan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah, Allah akan menghancurkan hasil riba dan Allah akan menambah pahalanya orang bersedekah. Nah, wa minha ma yuzilul imana bil kulliyah, ada kalanya dari kelompok Murji'ah hilang semuanya imannya karena sudah tidak berakidah, tidak sholat yang lainnya, sehingga menjadi kufur. Wa minha ma la yuziluhu bil kulliyah, ada kalanya dia tidaklah hilang secara keseluruhan, mungkin akidahnya seperti itu tapi dia masih sholat dan berharap sholatnya untuk masuk surga, tapi dia masih beramal soleh. Sesuatu pemikiran orang-orang tersesat tidak semuanya pengikutnya sama.
karena Allah Ta'ala memberi fitrah manusia. Bayangkan kelompok Syiah berapa perpecahannya banyak, kelompok Khawarij pecahnya banyak, kelompok Mu'tazilah pecahnya banyak, karena dasar pikiran. Tidak bisa orang menyatukan pikiran seseorang. Dan banyak mereka yang bertobat seperti Imam Ghazali atau yang lainnya bertobat, yaitu dari masalah tasawuf atau ilmu kalam yang lainnya. Dan apalagi zaman sekarang, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan tersebarnya media sosial, internet yang lain, kita menyampaikan yang hak ini terbuka. Dan kita menyampaikan yang hak ini alhamdulillah tidak ada satu masalah, karena kita tidak memaksakan kepada orang. Kita hanya menyampaikan sebagaimana Allah memberitahu kepada nabinya, wa ma'alika illal balagul mubin. Tidak ada kewajiban untuk wahai Nabi melainkan menyampaikan belaka. Bal yang khusus, dan bahkan juga bisa juga berkurang pahalanya. Wa sahibuha mu'radun lil wa'idil murattab 'alaiha. Pelakunya akan diancam oleh Allah Ta'ala sesuai dengan kadar kekufurannya tadi. Inilah kaum muslimin wal muslimat kita fahami, yaitu supaya kita tidak terjun kepada kelompok yang tersesat seperti kelompok Khawarij yang gampang mengkafirkan dirinya atau orang, atau kelompok Murji'ah yang menganggap dengan syahadat itu orang itu sudah masuk dalam surga atau diterima amalnya. Kita ulama sunnah atau kita ahli sunnah tidak melaksanakan perintah Allah. Ketika kita melakukan dosa, segera istighfar. Semoga keterangan yang singkat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi manfaat kepada kita, kita bisa mengambil faedahnya, dan semoga kita juga bisa menasihati saudara-saudara kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.